Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten Sura. Dingin banget teman-teman. Sekarang udah mulai dingin nih di Jepang. Udah masuk musim gugur. Pohon-pohon juga udah pada kering. Bulan depan kayaknya udah mulai rontok tuh teman-teman, daun-daun. Kalau sekarang udaranya di angka 17 kayaknya, 17-18an lah. Udah mirip kayak di Bandung, di pegunungan. Jadi untuk teman-teman yang tanya, gimana bang ujian keduanya, lolos apa gagal? Nah, jadi teman-teman, ujian keduanya alhamdulillah saya itu bisa lulus ya, walaupun soalnya itu agak-agak susah, soalnya agak-agak lebih susah dibanding ujian awal. Jadi ada cerita lucu teman-teman pas ujian itu ya. Jadi ada orang dari Vietnam, sama juga kayak saya, pemagang kan. Dia itu terlambat teman-teman datangnya. Pas ujian pertama ini, dia itu datangnya terlambat sekitar 15 menitan lah. Habis itu dikena marah sama ini senseinya kan, yang bertugas di ujian itu, kena marah. Habis itu suruh duduk, suruh ngerjain. Itu teman-teman, dia ngerjain soalnya itu cuma 5 menit. Habis itu mau dikumpulin, dimarahin sama senseinya kan, karena minimalnya itu harus 30 menit. Di atas 30 menit baru bisa dikumpulin. Jadi 15 menit, pokoknya 30 menit ke bawah tuh nggak bisa dikumpulin teman-teman. Nah dia itu paling awal tuh ngumpulin kan, nggak tahu udah cepet-cepet mau kemana, entah mau berak atau mau apa ya. Udah datangnya lama, pulangnya cepet. Nah terus selesai ujian pertama itu teman-teman, dikabarin lah kalau saya sama teman saya itu, alhamdulillah teman saya lolos, kalau saya gagal kan ujian pertamanya itu, sikeng awalnya. Kalau untuk soalnya, buat teman-teman yang belum tahu, soalnya itu sebenarnya soal tentang pekerjaan kita sih selama di sini, itu sih yang keluar. Tapi untuk ujian yang pertama itu, yang awal banget, itu yang keluarnya soal Tobi itu cuman 4 apa berapa ya. Selebihnya itu ya pekerjaan penggalian, pekerjaan papan cor, pekerjaan stacking, terus tower crane juga. Jadi soalnya itu bukan hanya Tobi doang, tapi pas weekend keduanya, pas ujian kedua itu soalnya Tobi semua teman-teman. Mungkin bisa jadi entah dari pemerintah atau dari saran dari bos-bos supaya bisa lolos, jadi dipermudah atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Tapi untuk sik yang kedua itu soalnya Tobi semua tuh. Ada tapinya, bahasa yang dipakai itu dalam pertanyaannya itu sama sekali saya nggak ngerti tuh. Jadi main feeling aja udah. Jadi sebelum ujian kedua kan, bos saya kan udah khawatir banget nih. Jadi selama berminggu-minggu itu saya disuruh belajar, tiap hari itu belajar teman-teman. Kan ada ininya kan, ada apa sih namanya, kisi-kisinya kan. Kisi-kisinya itu dipelajarin semua. Itu hampir ada berapa halaman itu. Ya hitung aja, misalkan per halamannya kan soalnya 20, itu ada sekitar 8 kayaknya. Udah dah, 20 dikali 8 aja lah. Itu harus diinget-inget gitu. Ternyata pas ujian kedua sama sekali nggak ada yang keluar. Cuman 2 yang keluar, selebihnya nggak ada. Belajar sendiri, selebihnya cuman feeling doang. Saya berusaha sendiri, ya feeling aja, ini kayaknya bener nih, ini kayaknya salah nih. Nah terus ada kejadian lucu. Jadi yang tadi itu, yang orang Vietnam itu yang cepet-cepet pengen keluar,
Ternyata ujiannya gagal sama. Dan tempatnya kan masih sama ya, tempat ujiannya. Jadi kan kita kan ketemu karena mukanya masih inget, tapi namanya kan nggak tahu ya, namanya siapa nggak tahu saya, pokoknya mukanya masih inget. Jadi ketawa tuh. Berhubung juga dia waktu keluar kan, jadi dia kan keluar tuh ngerjain paling cepet kan. Nah, selang berapa menitnya itu saya juga ikut keluar. Jadi di luar tuh kita ngobrol, ditanya-tanya kamu orang mana, saya orang Indonesia, terus dia ngasih tahu saya orang Vietnam, bla 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 ya, pokoknya cerita-cerita lah. Dan pas ujian keduanya, karena ujian pertamanya gagal, ketemu lagi dengan muka yang muka-muka sama-sama malu kan. Karena mungkin awalnya kan udah pede ya, udah pasti lolos, pede gitu. Tahu-taunya ketemu gagal. Nah, di ujian keduanya ini itu nggak terlalu ketat banget. Jadi sensei yang nungguin kita ujian itu nggak terlalu galak banget lah, nggak kayak awal. Kalau awal tuh galak banget. Nah, ujian habis itu semua tuh udah pada keluar pas ujian itu ya. Cuman tinggal saya sama orang Vietnam itu yang orang Vietnam itu yang tadi saya ceritain, yang pulangnya paling awal itu. Nah, pas ujian kedua ini dia paling terakhir sama saya bareng. Sama saya bareng. Karena supaya kelihatan ini kan, maksudnya supaya apa sih namanya ya, walaupun nggak ngerti bahasanya tapi kan pura-pura inilah apa gitu kan, pura-pura paling paham gitu. Padahal mah udah selesai itu 5 menit. saya ngeliat ke belakang kan udah selesai dia, cuman jadi tahan-tahan aja, dilama-lamain karena kan nanti takutnya dikira asal-asalan gitu kan. Nah, selesai itu biasanya dikabarin sama bos, kamu lulus katanya. Saya kaget karena pas ujian itu soalnya susah banget, saya juga nggak ngerti, saya cuma main feeling, saya cuma ini kayaknya salah nih, udah ini kayaknya bener nih. Itu kalau foto banyak, kalau diartiin ke Indonesia saya nggak tahu apa artinya. Dan alhamdulillahnya ternyata lolos. Dan walaupun saya nggak lolos teman-teman, ternyata kata bos itu ada sikeng lagi, jadi 3. Misalkan 2 kali gagal nih, ada lagi sikeng terakhir 3 katanya. Itu nanti dipertemuin antara Bumi Ai, terus bos sama yang ngadain ujiannya itu. Jadi ujian itu di Jepang ini ujian untuk pemagang. Jadi 3 orang ini, bos, Bumi Ai sama pemerintah ini berusaha supaya kita itu lolos. Apalagi si Bumi Ai kan, kalau kita nggak lolos kan pokoknya yang paling ngotot tuh pasti Bumi Ai supaya kita lolos gimana pun caranya. Kalau bos saya sendiri di sini ya alhamdulillahnya dia juga udah kayak udah seneng gitu sama saya, jadi nahan terus. Pokoknya kamu tuh harus lulus gini. Pokoknya nahan terus lah. Walaupun nggak lulus juga kayaknya masih tetap ditahan terus gitu. Ya udah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya soal ujian kedua itu. Semoga teman-teman bisa mengerti, semoga teman-teman yang mulai memasuki ujian ini bisa lulus secara lancar ya. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.